Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel Aktivisme. Belakangan ini tentu kalian sudah pasti tahu ya, kegaduhan yang menyeret nama Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia yang ke-10 dan ke-12. Nama Pak Yusuf Kalla ini terseret ke dalam pusaran kasus ijazah palsu Pak Jokowi setelah beredar video Rismon Sianipar yang isinya kurang lebih melontarkan tuduhan kalau Pak Yusuf Kalla diduga berada di balik gerakan ijazah palsu Pak Jokowi dengan membiayai Roy Suryo dalam memperkarakan isu ijazah Pak Jokowi. Beredarnya video ini memang berhasil mengembalikan kembali kasus ijazah palsu Pak Jokowi memanas setelah beberapa minggu terakhir. Menurut saya kasus ini menjadi adem ayem. Buktinya seperti yang sudah bisa kita tebak teman-teman, kasus ijazah palsu Pak Jokowi ini kembali memanas, kembali menjadi perbincangan. Nama Pak Yusuf Kalla menyebar dengan cepat, dibahas di mana-mana, di warung kopi, bahkan mungkin sampai ke grup WhatsApp keluarga. Nah, dari sinilah semuanya mulai memanas. Pak Yusuf Kalla yang dikenal sebagai tokoh senior dan punya reputasi panjang di dunia politik negara kita Indonesia tentu tidak tinggal diam. Beliau dengan tegas membantah semua tudingan tersebut, bahkan juga melaporkan Rismon Sianipar. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah membantu Roy Suryo maupun Rismon Sianipar dalam bentuk apapun. Bahkan beliau menekankan berulang kali bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam urusan-urusan tersebut, tidak pernah memberikan dukungan apapun, apalagi pendanaan. Nada penolakannya pun terdengar jelas, tegas, lugas, dan tanpa celah. Menariknya bukan cuma bantahan yang disampaikan, tapi juga ada cerita di balik layar yang cukup membuka perspektif. Dalam sebuah wawancara, mungkin dalam sebuah konferensi pers di rumahnya, Pak Yusuf Kalla membongkar bagaimana Rismon Sianipar memang sempat mencoba untuk menjalin komunikasi dengan beliau melalui seseorang bernama Arif dengan tujuan katanya begitu mau memberikan sebuah buku berjudul Gibran Endgame. Tapi respon Pak Yusuf Kalla justru cukup dingin. Beliau menolak mentah-mentah untuk bertemu. Dari sini saja sebenarnya sudah bisa kita lihat bahwa tidak ada hubungan dekat atau komunikasi intens antara kedua pihak. Ini menjadi salah satu poin penting yang memperkuat bantahan beliau. Akan tetapi seperti yang sering terjadi dalam dunia informasi digital, bantahan tidak selalu langsung meredam situasi. Justru sebaliknya, isu ini malah semakin melebar. Nama Pak Yusuf Kalla yang awalnya tidak terlalu terkait langsung dengan polemik ijazah palsu Pak Jokowi, akhirnya ya ikut terseret ke dalam pusaran konflik ini. Dan di titik ini teman-teman, pembahasan tidak lagi sekedar soal benar atau salah, tapi mulai masuk ke wilayah persepsi, opini, bahkan emosi publik. Yang bikin situasi semakin menarik adalah komentar Pak Yusuf Kalla tentang dampak dari isu ini. Beliau menyampaikan bahwa polemik ijazah Pak Jokowi ini sudah membuat rakyat bertikai satu sama lain. Bahkan ya sudah hampir 2 tahun lamanya. Nah, kalimat ini sebenarnya sederhana tapi punya makna yang dalam sekali. Ini bukan cuma soal satu isu, tapi soal bagaimana isu tersebut mampu memecah belah masyarakat. Dan disinilah reaksi publik mulai terbelah. Ada yang setuju dengan pandangan beliau, tapi juga tidak sedikit yang justru mempertanyakan. Sebagian pendukung Pak Jokowi terutama mulai mempertanyakan pernyataan tersebut dengan nada yang cukup tajam. Mereka bertanya, memang kurangnya Pak Jokowi apa begitu? Itu juga ditirukan oleh Pak Yusuf Kalla di konferensi pers ketika diwawancarai. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tapi sebenarnya ya mengandung emosi dan pembelaan yang kuat. Seolah-olah komentar Pak Yusuf Kalla ini dianggap sebagai bentuk kritik atau bahkan ketidakpuasannya terhadap Pak Jokowi. Padahal kalau ditarik ke belakang teman-teman sekalian, pernyataan beliau ini lebih kepada dampak sosial dari isu atau kasus yang beredar, bukan penilaian terhadap kinerja. Akan tetapi reaksi seperti ini justru menjadi pemicu baru. Situasi yang tadinya sudah panas jadi semakin panas. Dan disinilah Pak Yusuf Kalla akhirnya merespon dengan lebih emosional.
Dalam satu pernyataannya, beliau menegaskan peran dirinya dalam perjalanan politik Pak Jokowi. Beliau mengatakan bahwa dialah sebenarnya yang membawa Pak Jokowi menjadi gubernur, bahkan turut membantu beliau hingga menjadi presiden. Pernyataan ini bukan sekedar klaim, tapi juga refleksi dari sejarah politik yang memang pernah terjadi. Beliau bahkan menyinggung bahwa pada saat itu, Bu Mega yang meminta dirinya untuk mendampingi Pak Jokowi sebagai wakil presiden. Alasannya cukup jelas, Pak Jokowi saat itu dianggap belum memiliki pengalaman yang cukup dan Bu Mega meminta beliau untuk mendampingi dengan tujuan untuk membimbing. Dari sini terlihat bahwa Pak Yusuf Kala ingin menegaskan bahwa dirinya bukan orang luar dalam perjalanan politik Pak Jokowi, melainkan memang bagian penting dari proses tersebut. Bahkan dalam nada yang cukup tinggi beliau sempat mengatakan, kasih tahu termol itu, yang menunjukkan betapa seriusnya beliau menanggapi situasi ini. Kalau kita lihat lebih dalam, kemarahan Pak Yusuf Kala ini sebenarnya bukan tanpa alasan teman-teman sekalian. Bayangkan nama beliau tiba-tiba terseret dalam isu yang tidak ada kaitannya secara langsung, lalu kemudian berkembang menjadi tudingan yang cukup serius dan kemudian berujung pada persepsi publik yang beragam. Jadi menurut saya wajar jika kemudian beliau merasa perlu meluruskan bahkan dengan nada yang lebih tegas dari biasanya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah melihat kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu di balik semua ini. Dalam situasi seperti ini memang ya selalu ada pertanyaan besar begitu, siapa yang diuntungkan? Ketika hubungan antara dua tokoh besar seperti Pak Yusuf Kala dan kemudian Pak Jokowi mulai terlihat renggang di mata publik, tentu ada potensi keuntungan bagi pihak lain. Apalagi mengingat bahwa keduanya pernah memiliki hubungan yang cukup harmonis dalam perjalanan politik. Dugaan adanya upaya untuk mengadu domba bukanlah hal yang berlebihan jika kita melihat pola yang terjadi. Isu dilempar, kemudian diperbesar, dikaitkan dengan tokoh-tokoh tertentu, lalu dipancing reaksi emosional dari berbagai pihak. Dan ketika semua sudah terpolarisasi, maka konflik pun terbentuk dengan sendirinya. Dalam konteks ini, isu jasa bukan lagi sekedar isu, tapi menjadi alat untuk kemudian menciptakan kegaduhan yang lebih besar. Dampaknya tentu tidak kecil. Salah satu yang paling terasa adalah tidak selesainya kasus itu sendiri. Ketika fokus masyarakat sudah terpecah ke berbagai arah, maka substansi dari masalah jadi kabur. Orang tidak lagi membahas fakta teman-teman, tapi lebih banyak terjebak dalam perdebatan emosional. Siapa yang benar, siapa yang salah menjadi sulit ditentukan karena semua sudah bercampur dengan opini dan persepsi. Di sisi lain, masyarakat juga jadi terbelah. Ada yang membela, ada yang menyerang, ada juga yang bingung harus percaya pada siapa. Wajar sekali kalau kayak gitu. Dan ini adalah kondisi yang sangat rawan teman-teman, karena bisa merusak kepercayaan publik terhadap institusi maupun tokoh-tokoh yang ada saat ini. Padahal dalam sistem demokrasi, kepercayaan adalah salah satu pondasi utama, ini krusial sekali. Kalau kita tarik sedikit lebih jauh, fenomena seperti ini sebenarnya bukan hal baru memang. Di era digital seperti sekarang, informasi bisa dengan mudah dimanipulasi, dipotong, atau dibingkai sedemikian rupa untuk membentuk opini tertentu. Dan ketika masyarakat tidak memiliki literasi yang cukup, teman-teman, maka sangat mudah untuk kemudian terjebak dalam narasi yang belum tentu benar. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah isu bisa berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dimulai dari satu video, lalu menyebar, kemudian memicu reaksi berantai yang sulit dikendalikan. Dan di tengah semua itu, tokoh-tokoh yang sebenarnya tidak terlibat secara langsung bisa juga ikut terseret. Melihat situasi ini, menurut saya, pandangan pribadi saya, yang perlu kita sadari adalah pentingnya melihat setiap informasi dengan lebih kritis. Selalu saya bilang, tidak semua yang viral itu benar. Dan tidak semua yang terlihat jelas itu sesuai dengan kenyataan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk tidak langsung terbawa emosi, tapi mencoba memahami terlebih dahulu konteksnya secara utuh. Dan mungkin di balik semua kegaduhan ini, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Bahwa perbedaan pendapat itu wajar sekali. Tapi jangan sampai membuat kita saling bermusuhan.
bahwa kritik itu perlu, tapi harus disampaikan dengan cara-cara yang tepat. Dan yang paling penting, bahwa kebenaran tidak selalu berada di permukaan, tapi seringkali memang tersembunyi di balik lapisan-lapisan informasi yang perlu kita kupas dengan hati-hati. Jadi ketika kita melihat kasus seperti ini, jangan hanya fokus pada siapa yang berbicara, tapi juga pada apa yang sebenarnya terjadi. Karena pada akhirnya yang kita butuhkan bukan hanya informasi, tapi juga pemahaman kita. Dan tanpa itu kita hanya akan terjebak terus dalam lingkaran konflik yang tidak pernah benar-benar selesai. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa kita bahas di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Lativisme agar tidak ketinggalan analisis-analisis atau kajian-kajian politik menarik lainnya yang terjadi di negara kita. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sekali lagi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.